Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggraini Yuni Angelika Asugian dengan NIM 25111200695 dari kelas 02 Sake 013. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Fenomena Belanja Online dan Live Shopping terhadap Ekonomi Masyarakat. Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian, belanja online dan live shopping kini menjadi salah satu tren yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Hampir setiap hari, kita melihat siaran langsung penjual yang menawarkan berbagai produk dengan harga yang menarik. Ditambah lagi, adanya promo terbatas dan potongan harga, membuat banyak orang tertarik untuk segera melakukan pembelian. Di satu sisi, fenomena ini membawa dampak positif bagi perekonomian. Pelaku usaha, terutama UMKM, kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memasarkan produknya ke seluruh Indonesia tanpa harus memiliki toko fisik. Teknologi digital juga membantu bisnis berkembang lebih cepat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing usaha lokal. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan yang perlu kita waspadai. Kemudian berbelanja seringkali membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Banyak orang membeli barang bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena takut ketinggalan promo atau mengikuti tren yang sedang viral. Jika kebiasaan ini terus dilakukan tanpa perencanaan, tentu dapat berdampak pada kondisi keuangan pribadi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli sesuatu, biasakan tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan barang tersebut? Atau hanya tergoda karena sedang diskon? Dengan cara tersebut, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak. Selain menjadi konsumen yang bijaksana, kita juga harus melihat perkembangan digital sebagai peluang. Dengan kreativitas, inovasi, dan kemampuan memanfaatkan teknologi, kita dapat menjadi pelaku usaha yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi digital juga mengajarkan kita bahwa keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kemampuan untuk beradaptasi. Saat ini, banyak pelaku usaha kecil yang berhasil mengembangkan usahanya hanya dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital. Mereka mampu menjangkau konsumen dari berbagai daerah, membangun kepercayaan pelanggan melalui pelayanan yang baik, serta menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan tersebut. Meskipun saat ini kita masih berada di bangku perkuliahan, bukan berarti kita tidak bisa mulai belajar tentang dunia bisnis. Kita dapat mengembangkan keterampilan seperti kemampuan berkomunikasi, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, hingga memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menciptakan peluang usaha. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa kesuksesan dalam berbisnis tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Seorang pelaku usaha yang baik tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta menjalankan usahanya dengan jujur dan bertanggung jawab. Dengan cara tersebut, kepercayaan konsumen akan tumbuh dan bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Di era digital seperti sekarang, perubahan akan terus terjadi sangat cepat. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut menghadapi perubahan, melainkan harus menjadikannya sebagai motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Semakin siap kita menghadapi perkembangan zaman, semakin besar pula kesempatan yang kita miliki untuk meraih kesuksesan di bidang ekonomi dan bisnis.
Semoga melalui perkembangan teknologi yang semakin pesat, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkannya secara bijak, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, ekonomi digital tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi juga menjadi salah satu pendorong kemajuan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua untuk menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.